Halo Sobat TKP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Rifki dalam video Teman Belajar. Semoga video ini dapat menemani proses belajar teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai videonya, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Selama video ini berlangsung, teman-teman akan menemukan kode-kode unik sesuai dengan angka belakang nomor absen teman-teman. Kode-kode unik tersebut harus teman-teman susun dan nanti akan dikumpulkan saat pertemuan di kelas. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai critical path method dan kalender proyek. Mari langsung masuk ke dalam pembahasan. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya critical path method atau CPM. Metode CPM sendiri merupakan salah satu metode penjadwalan jaringan kerja yang menunjukkan susunan logis antar kegiatan, logika ketergantungan antar kegiatan, dan jalur kritis dari suatu proyek. Logika ketergantungan antar kegiatan itu apa? Misalkan, setelah pekerjaan persiapan, maka akan dilakukan pekerjaan tanah. Lalu selanjutnya, sebelum pekerjaan pondasi, maka pekerjaan tanah harus diselesaikan. Nah, itu yang namanya logika ketergantungan antar kegiatan. Lalu selanjutnya, jalur kritis dari suatu proyek adalah satu susunan kegiatan yang apabila durasinya berubah, maka akan mempengaruhi keseluruhan umur proyek. Nah, untuk membuat satu CPM gitu ya, kita membutuhkan yang namanya simbol-simbol. Yang pertama ada simbol kegiatan yang ditandai dengan panah solid ini dan ada keterangan judul kegiatan dan durasi. Misalkan saya punya pekerjaan persiapan dengan durasi 7 hari, maka kita buat panah dengan judul di atasnya itu pekerjaan persiapan dan di bawahnya kita tulis 7. Selanjutnya ada panah putus-putus. Panah putus-putus ini didefinisikan sebagai kegiatan yang tidak memiliki durasi atau dummy. Jadi panah putus-putus ini berfungsi untuk mengakomodir logika ketergantungan antar kegiatan. Lalu selanjutnya ada lingkaran dengan 3 kamar atau disebut dengan lingkaran peristiwa atau kejadian. Nah, di kamar pertama ada yang namanya nomor peristiwa. Lalu di kamar kedua ada yang namanya earliest event time atau waktu paling awal kegiatan dilaksanakan. Lalu di kamar ketiga ada latest event time atau waktu paling lama satu kegiatan dilaksanakan. Nah, jadi si panah-panah ini akan berfungsi untuk menghubungkan si lingkaran peristiwa di sini. Oke. Selanjutnya, dalam membuat satu jaringan CPM, kita harus mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, aturan 1. Suatu jaringan diagram CPM hanya boleh dimulai dengan satu peristiwa pembuka dan diakhiri dengan satu peristiwa penutup. Yang kedua, aturan 2 nih, setiap peristiwa awal harus mempunyai minimal satu kegiatan yang mengikuti. Dan aturan 3, setiap peristiwa akhir harus memiliki minimal satu kegiatan yang mendahului. Nah, aturan 4, 2 kegiatan atau lebih tidak boleh mempunyai peristiwa awal dan akhir yang sama. Apabila diharuskan, maka hubungkan keduanya dengan dummy. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sini ada contohnya untuk aturan 2 dan 3 gitu, yang menyebutkan bahwa satu peristiwa awal harus memiliki minimal satu kegiatan yang mengikuti dan satu kegiatan akhir harus memiliki setidaknya minimal satu kegiatan yang mendahului gitu. Selanjutnya, aturan 1 dan 4. Aturan 1 menyebutkan bahwa satu jaringan diagram CPM harus dimulai dengan satu kegiatan pembuka atau peristiwa pembuka dan harus diakhiri dengan satu peristiwa penutup. Satu peristiwa pembuka, satu peristiwa penutup gitu. Nah, aturan 4, 2 kegiatan atau lebih tidak boleh menghubungkan peristiwa yang sama. Nah, ini ada contoh salahnya. Misalkan ini ada pekerjaan 1, pekerjaan 2 sama-sama menghubungkan peristiwa 1 dan peristiwa 2, itu nggak boleh.
Jadi kita buatnya nanti pekerjaan 1 dia menghubungkan peristiwa 1 dan 2. Nah, pekerjaan 2 dia menghubungkan peristiwa 1 dan 3 dan nanti dihubungkan dengan dummy di sini. Gitu. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya bahasa-bahasa yang digunakan dan perhitungannya seperti apa gitu ya dalam CPM. Yang pertama itu ada early start atau waktu paling awal satu pekerjaan dimulai atau paling cepat satu pekerjaan itu dimulai. Latest start, waktu paling lambat pekerjaan dimulai. Dan selanjutnya ada EF atau earliest finish atau waktu paling cepat pekerjaan bisa selesai. Dan latest finish adalah waktu paling lambat satu pekerjaan boleh selesai. Itu paling terlambatnya. Gitu. Nah, coba kita ambil contoh. Nih, backcasting slope. Pekerjaan backcasting slope. Early startnya 0. Lalu latest startnya 0. Selanjutnya earliest finishnya berapa? 3. Latest finishnya 6. Nah, cara bacanya backcasting slope itu dia mulai paling cepat adalah 0 dan dia akan selesai paling cepat itu di hari ketiga. Nah, selanjutnya dia mulai paling lambat itu di hari ke-0 dan dia selesai paling lambat boleh sampai hari ke-6 gitu. Jadi misalkan si backcasting slope ini sebetulnya dia itu bisa juga dibacanya itu dimulai paling lambat bisa di hari ketiga karena 3 ditambah 3 nanti jadinya 6. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan maju dan perhitungan mundur gitu ya. Perhitungan maju itu dia untuk mencari yang namanya EET atau earliest event time atau waktu paling cepat satu kegiatan dimulai. Nah, si EET ini cara disebut perhitungan maju karena dia itu perhitungannya disusun dari kegiatan paling awal sampai kegiatan paling akhir. Jadi dia maju dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sampai nanti kegiatan paling akhir. Dan nanti perhitungan mundur itu untuk menghitung yang namanya LET atau latest event time atau waktu paling lambat satu kegiatan. Nah, kenapa dia disebut perhitungan mundur? Karena berkebalikan dengan perhitungan maju, dia itu dimulainya nanti dari peristiwa paling akhir, kegiatan paling akhir, ke belakang, dari awal dari sini, ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai nanti hasilnya di sini, finishnya. Nah, rumusnya itu adalah yang pertama perhitungan maju, misalkan kita mau mencari si EET dari basis slope gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah EET 1 ditambah dengan durasi yang sini. Jadinya 0 ditambah 6 sama dengan 6. Kita simpan di sini. Nah, nanti selanjutnya kita lanjutin cor kolom. Dia EET-nya atau earliest finishnya kapan yang sininya. Maka caranya 6 ditambah 3 jadinya 9. Nah, nanti sampai sini 9 ditambah 2 11 simpan di atas. Nah, nanti LET-nya yang paling akhir ini dia sama dengan yang paling atas. Nah, nanti karena dia sama dengan berarti ini 11 kan? Ini 11. Jadi kita hitung mundur ke sini untuk nyari yang bagian sini. Jadi nanti 11 kurangin 2 jadi 9. Nah, nanti dari 9 ke sini dikurangin 0 berarti 9 karena ini dummy jadi nggak ada durasinya. Lalu nanti dari 9 ini dikurangin 8 jadi 1. Ini 9 dikurangin 3 jadi 6. Ini 6 dikurangin 6 0. Terus dari sini 6 dikurangi 0 6. 6 dikurangi 3 3. Nah, aturannya ketika kita perhitungan maju, misalkan kita nemu yang tabrakan, misalkan kayak gini nih. Sini kan ada perhitungan maju dari sini sama sini. Kita lihat 0 ditambah 8 sama 6 ditambah 3 lebih besar yang mana? Nah, itu yang kita ambil.
gitu. Makanya di sini jadi 9 bukan 8. Nah, kebalikannya kalau perhitungan mundur, kita ambil yang paling kecil, kayak misalkan tadi untuk pekerjaan paling akhir ini kan yang bawah sini cara nyarinya 9 kurangi 4 jadinya 5. Terus kalau dari arah sini 9 kurang 8 harusnya 1. Kalau dari sini 6 kurangi 6 jadinya 0. Kalau dari sini 6 kurangi 3 jadinya 0. Nah, kok kenapa jadi 0? Nah, untuk perhitungan mundur, ketika ada hasil yang berbarengan seperti itu, kita ambil hasil yang paling kecil. Selanjutnya, setelah kita susun gitu ya, ini jadi satu jaringan CPM seperti ini, kita cari atau kita uraikan logika ketergantungannya atau hubungan ketergantungan antara pekerjaannya. Yang pertama itu ada yang disebut predesesor atau aktivitas sebelum atau yang mendahului aktivitas yang bersangkutan. Kalau yang kedua ada suksesor, aktivitas setelah atau yang mengikuti aktivitas yang bersangkutan gitu ya. Nah, coba kita urutkan dari CPM yang sini gitu. Pertama, pembesian slough. Oke. Ada nggak kegiatan yang mendahuluinya? Pembesian slough itu tidak ada karena dia jadi kegiatan pertama di sini. Di predesesornya strip. Lalu suksesornya, setelah dari besi slough dia kemana? Ke cor slough. Cor slough itu adalah D13, makanya suksesornya D13. Terus selanjutnya pemasangan backisting slough. Pemasangan backisting slough ke sini. Dia ada nggak kegiatan yang mendahuluinya? Tidak ada juga, makanya dia predesesornya strip. Lalu dari backisting slough dia kemana? Dia panahnya dummy ke sini lalu dilanjutkan dengan cor kolom. Nah, makanya dia suksesornya D13 juga, pengecoran kolom. Sekarang cor kolom ini, pengecoran cor kolom, dia predesesornya apa aja tadi? Nah, kegiatan yang mendahului dia ada 1, besi slough. Lalu yang kedua ada backisting slough dengan dihubungkan dummy di sini. Gitu. Jadi dia predesesornya D1 dan D11 dan D12. Lalu suksesornya setelah dari cor kolom kemana? Cor slough, mohon maaf. Dari cor slough kemana? Ke cor kolom lantai 1 sini. Itu makanya dia suksesornya D23. Sekarang pembesian kolom sama, nggak ada predesesornya. Lalu suksesornya kemana? Langsung ke cor kolom lantai 1. Nah, selanjutnya pemasangan backisting kolom. Predesesornya tidak ada, berarti strip. Lalu suksesornya dari sini dihubungin dummy lalu ke cor kolom lantai 1, maka suksesornya D23 cor kolom. Sekarang cor kolom ini predesesornya mana aja? Predesesornya berarti cor slough, besi kolom sama backisting kolom dengan dihubungkan dummy di sini. Jadi predesesornya D21, D22, D21, D22 sama D13. Nah, setelah cor kolom ada nggak pekerjaan lain? Tidak ada, makanya suksesornya strip. Nah, ini untuk hubungan ketergantungan antar pekerjaannya. Selanjutnya kita belajar tentang membuat kalender proyek. Kalender proyek ini dibuat untuk mengestimasikan berapa banyak hari kerja yang digunakan untuk menyusun bar chart. Dengan membuat kalender proyek ini, maka akan didapatkan waktu berakhirnya pengerjaan proyek. Jadi gini, misalkan kita nanti akan menentukan kapan proyek akan dimulai. Lalu umur proyeknya didapatkan dari CPM sini. Itu umur proyeknya misalkan di sini 49 hari. Nah, kapan proyek ini selesai? Kita agak sulit untuk langsung nembak. Misalkan di sini kan 30 Juli 2024. Nah, gimana caranya? Caranya kita buat kalender proyek sini. Nah, mohon maaf, kita susun, tentukan, kita buat dulu kalendernya nih. Ini ada bulan Juni, ada bulan Juli. Kita susun tanggal-tanggalnya. Kita susun setiap tanggal merah, kita merahin gitu ya. Nah, selanjutnya kita tandai kapan proyek kita dimulai. Misalkan di sini kan 3 Juni. Kita tandai di sini.
Nah, setelah itu kita hitung jumlah hari kerja per minggunya. Sini kan ada 6 hari karena hari minggunya libur. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, jumlah hari per minggunya jadi di sini 6. Lalu minggu selanjutnya nggak ada tanggal merah selain minggu kan, jadi dia di sini juga 6. Selanjutnya ada tanggal merah di sini 1. Makanya dia jumlah hari satu minggunya adalah 5 gitu. Nah, setelah itu kita urutin terus sampai sini. Nah, sambil memperhatikan itu kita juga hitung jumlah hari kerja kumulatifnya. Jadi caranya itu yang pertama, di sini kan jumlahnya 6. Nah, selanjutnya ini itu 6 sini ditambah dengan minggu selanjutnya, jadinya 12. Lalu kumulatif pada minggu sini 12 ditambah dengan 5 jadinya 17 terus sampai dia menghasilkan angka kumulatif 49 hari. Nah, di situ kita akan berhenti gitu ya. Makanya nanti ketahuan 30 Juli itu dari sini caranya seperti itu. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam Excel CPM. Data awal yang saya punya adalah nomor pekerjaan, lalu kegiatannya apa, lalu durasinya berapa, berdasarkan dari perhitungan durasi di sheet sebelumnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan buat jaringan kerjanya atau CPM-nya. Nah, pertama-tama yang harus kita pikirkan adalah hubungan antar pekerjaan ini. Kayak misalkan contohnya nih ya, pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, dan pekerjaan fondasi, mana dulu yang duluan? Jadi pekerjaan persiapan dulu yang duluan. Jadi yang pertama kita urutkan pekerjaan persiapan dulu di sini. Kita buat satu peristiwa, lalu pekerjaan persiapannya, garis pekerjaan, lalu peristiwa selanjutnya. Nah, setelah itu pekerjaan tanah dan pekerjaan batu kali. Pekerjaan tanah dan pekerjaan batu kali, apakah pekerjaan batu kalinya akan dikerjakan setelah pekerjaan tanah selesai atau dibuat paralel bahwa pekerjaan tanah jalan 5 hari misalkan. Nah, pekerjaan fondasi udah mulai juga di hari kelima itu gitu. Nah, di sini asumsi saya seperti itu. Jadi pekerjaan fondasi tidak dimulai setelah pekerjaan tanah, tapi setelah pekerjaan tanah berjalan beberapa hari, pekerjaan fondasi bisa dimulai gitu. Jadinya kita buat dari peristiwa ini, kita buat seolah-olah jadi berbarengan. Pertama pekerjaan tanahnya dulu, lalu pekerjaan fondasi. Nah, kita buat peristiwanya juga. Nah, kedua peristiwa ini dihubungkan dengan dummy. Kenapa? Karena untuk kegiatan selanjutnya setelah dari peristiwa sini, itu pekerjaan tanah sudah harus selesai juga gitu. Tidak boleh pekerjaan tanah belum selesai, pekerjaan selanjutnya belum sudah dimulai gitu. Makanya dia dihubungkan dengan dummy. Nah, dari sini ada pekerjaan backcasting slough dan pembesian slough. Tuh. Sama seperti tadi, logikanya adalah pekerjaan pemasangan backcasting mulai beberapa hari, misalkan masang baru mulai 1 hari. Nah, hari selanjutnya pekerjaan pembesian slough juga dimulai. Makanya kita buat dari peristiwa ini selanjutnya itu adalah 2 kegiatan seolah-olah berbarengan, Lalu kita susun seperti ini, dia dihubungkan dengan dummy lagi karena pengecoran slough tidak boleh dimulai apabila pembesian slough belum selesai juga gitu ya. Lalu kita lanjut ke sini, pembuatan kolom, terus pembuatan ring bulk sampai akhir. Nah, sekarang kita hitung si EET dan LET-nya. Caranya gimana? Pertama, EET pekerjaan pertama atau pembuka dia pasti 0. Selanjutnya pekerjaan yang sini, pekerjaan persiapan, EET-nya itu adalah EET 1 ditambah dengan durasi. Enter. Ya. Nah, lanjut pekerjaan tanah sama pekerjaan fondasi. Pekerjaan tanah
sama dengan EET sini ditambah durasi. Nah, pekerjaan sini kita harus hati-hati karena ada dua panah yang menuju ke peristiwa sini. Ada panah dari dummy sini, ada panah dari sini. Kita lihat yang mana hasil yang paling besar apabila kita jumlahkan gitu. Misalkan kita ambil dari jalur sini 3 ditambah 15, berarti di sini hasilnya akan 18. Kalau ngambil dari sini 13 ditambah 0, karena dummy itu nggak ada durasinya, jadinya hasilnya 13. Nah, kita ambil yang paling besar untuk perhitungan maju. Itu makanya di sini kita ambil perhitungannya itu yang ini ditambah sini. Oke. Nah, selanjutnya peristiwa yang sini juga hati-hati, di sini ada dua panah lagi. Gitu. Atau sebelum ke sini berarti kita ke sini dulu. Sini berarti ini sama dengan 18 ditambah 2. Bentar. Nah, pekerjaan yang sini EET-nya berapa? Kita bandingkan. Misalkan 18 ditambah 3 jadinya 21. Kalau 20 ditambah 0 hasilnya 20. Kita ambil yang paling besar, yang lebih besar. Jadi ambil yang 21. Terus kita lanjut sini gampang. Kalau ini tinggal ini ditambah durasi. Terus ini ditambah durasi sampai pekerjaan atau peristiwa paling akhir. Nah, jadi umur proyek dari proyek ini sampai pembuatan rim bulk itu nanti jadi 49 hari. Nah, ini yang disebut mencari umur proyek dari CPM. Nah, selanjutnya kita cari LET. LET itu pakai perhitungan mundur. Makanya kita hitung dari peristiwa paling akhir sampai ke peristiwa paling awal sini. Caranya gimana? LET paling akhir ini sama dengan EET atasnya. Kita hitung ke sini, hitung mundur. Kalau tadi di jumlah, sekarang dikurang. T sama dengan 49 dikurangi 8. Sini sama dengan 41 dikurangi 16. Nah, setelah dari sini, di sini masih aman ternyata. Sama dengan 25 dikurangi 4. Terus ke sini sama dengan 21 dikurangi 0. Nah, di sini ada dua panah yang dari arah sini, makanya kita harus bandingkan. Misalkan 21 dikurangi 3 berapa? 18. Terus 21 kurangi 2, 19. Nah, kebalikannya dari perhitungan maju, di sini kita ambil angka yang paling kecil. Makanya kita ambil sama dengan 21 kurangi 3. Oke. Kita lanjut. Di sini sama dengan 18 dikurangi 0. Karena dummy. Di sini sama dengan, kita hati-hati lagi, 18 kurang 10 berapa? 8. Kalau 18 kurangi 15, 3. Makanya kita ambil yang 18 kurangi 15. Nah, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Gitu. Ini kalau misalkan di belakangnya tidak 00, maka dalam perjalanan perhitungannya bisa jadi ada kesalahan. Nah, setelah jadi jaringan CPM seperti ini, kita tentukan jalur kritisnya yang mana. Jalur kritis itu definisinya adalah jalur yang apabila pekerjaan pada jalur tersebut terjadi keterlambatan, maka akan mempengaruhi umur proyek di akhir sini. Nah, ditandai dengan nilai EET dan LET pada yang sama pada satu peristiwa gitu. Kayak misalkan di sini kan di akhirnya itu 49 dan 49. Nah, lanjut ke 41 udah pasti pembuatan ring bulk ini adalah kritis, karena apabila ini kita ganti jadi 9, maka dia akan berubah gitu. Nah, selanjutnya kesini masih pasti kritis karena 41, 25. 21. Nah, di sini yang mana yang kritis? Kita lihat. Ini 20, ini 21, ini 18. Makanya jalur ke sini yang kritis. Selanjutnya ke sini juga. Sini kalau ke sini 13, 18. Kalau ke sini dia 18, 33.
Makanya sini yang kritis. Oke. Nah, setelah jaringan ini terbentuk, kita analisa early start, latest start, early finish, latest finishnya. Gitu. Kerjaan persiapan, early startnya yang mana? Yang sini. Lalu latest startnya yang mana? Yang bawahnya. Early finishnya yang atas sini. Latest finishnya yang bawah sini. Nah, predecesornya, kegiatan sebelum persiapan, ada, jadi strip enter. Suksesornya ada 2 pekerjaan, ada pekerjaan tanah sama pekerjaan batu kali. Jadi suksesornya B dan C. B dan C. Lanjut, pekerjaan tanah, dia early startnya berapa? Early startnya yang sini, pekerjaan tanah. Latest startnya yang sini. Early finishnya yang atas sini. Latest finishnya yang sini. Terus kegiatan sebelum pekerjaan tanah, pekerjaan persiapan, kita isi A. Suksesornya setelah pekerjaan tanah ada pemasangan backcasting sleeve dan pembesian sleeve. Makanya kita isi suksesor sini dengan pemasangan backcasting sleeve mana? D2 dan D1, berarti D1 dan D2 gitu. Terus dikerjakan sampai akhir. Itu ya. Oke, berdasarkan CPM tadi, sekarang kita tentukan kalender proyeknya. Misalkan saya ingin proyeknya dimulai pada 3 Juni dengan umur proyek 49 hari dari CPM sini, 49 hari. Itu ya. Nah, kalendernya seperti apa? Kita ikutin kalender nasional. Kita mulai mana? Kita Juni. Nah, kita susun tanggal 3 itu hari Senin. Kita susun di sini. Ini tanggal 3. Berarti di sebelumnya tanggal 2. Terus Selasanya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang sebelah sini kita pakai rumus sama dengan ini ditambah 7. Begitu pula yang sini sama dengan ini ditambah 7. Lalu kita tarik sini, ini ke sini, ini ke sini. Juni itu berapa hari? 30 hari. 30 hari, betul. Julinya kita mulai lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti 7. Kita masukin rumus ini ditambah 7. Kita tarik sini. Ini juga sama dengan ini ditambah 7. Sini. Ini bisa langsung kita tarik sini. Nah, jadilah kalender Juli itu sampai tanggal 31 aja ya. Juli 31. Oke. Nah, sekarang kita tandain. Tanggal 3 Juni kita tandain kuning. Nah, jumlah hari kerja di minggu ini berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini masukin 6. Nah, di minggu sini berapa? Di minggu sini kita lihat ada merah. Oh, ada merah di tanggal 17. Ternyata di sini kita merahin. Dia merah. Jadi di minggu ini tapi masih 6 hari. Di 6. Di minggu sini 5 hari karena ini ada libur. Sini 6. Sini 6 gitu ya. Misalkan. Nah, di sini kumulatifnya itu yang pertama sama dengan kan ke sini. Selanjutnya sama dengan minggu sebelumnya ditambah minggu pada saat kumulatifnya itu. Kita tarik. Nah, di sini sampai sini 47. Untuk jadi 49 berarti kita tambah berapa hari? 2 hari. Berarti 1, 2. Nah, ini akhir dari proyeknya. Ini kita bisa langsung tarik ke sini. Oke. Begitu cara untuk membuat kalender proyek. Berarti 30 Juli 2024.
Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini dapat membantu proses belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!